putusan FA kalau judicial review itu adalah putusan yang final dan mengikat. Terus sebab itu ya kita ikuti saja. Pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan. Yoi, ketemu lagi bareng gue, orang yang bebas mau ngomongin apa aja, karena ini channel gue. Jadi kalau lo suka di like, di subscribe, dan kalau lo nggak suka ya udahlah, terserah, bodo amat. Gak tuku ribut jancuk. Jadi hari ini tanggal 6 Juni 2020 jam 9 malam gue pengen bikin sebuah video yang membahas tentang pemerintah. Tadi siang tepatnya itu gue ngeliat sebuah berita di Instagram dari akun Greenpeace ID. Berita itu dimuat 2 hari yang lalu. Nah, jadi gue baru ngeliat dan gue mau bahas. Kenapa ini perlu gue bahas? Karena gue cukup tertarik dengan hal ini. Narasinya yang pertama ada 4 slide ya. Jadi ada 4 slide gambar. Slide pertama itu berisi gambar foto Jokowi dengan tulisan Presiden Jokowi divonis melanggar hukum lagi. Nah, jadi gue begitu melihat itu gue tertarik. Terus kemudian di slide kedua, tahun ini Jokowi kembali divonis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. Nah, jadi di 2019 itu di Papua ada kerusuhan. Jadi salah satu tindakan pemerintah adalah memutus atau melambatkan koneksi internet di Papua agar kondisinya tetap bisa dikendalikan begitu. Nah, gugatan yang dikabulkan terkait ada 3 poin. Poin yang pertama, pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019. 2. Pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tertanggal 21 Agustus 2019 sampai 4 September 2019. Yang ketiga, memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, Kota Manokwari, dan Kota Sorong sejak 4 September sampai 9 September 2019. Di slide ketiga, pada Juli 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Mahkamah Agung menguatkan vonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya bahwa Presiden Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan pada kasus Karhutla itu, Presiden telah kalah di 3 tingkat pengadilan. Tingkat pengadilan pertama, banding di Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Mungkin dibahasnya nanti ya, jadi lanjut ke slide berikutnya. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi atas vonis MA terkait kasus Karhutla? Presiden Jokowi dan para tergugat belum melakukan satupun perintah pengadilan yang memerintahkan pemerintah membuat peraturan yang melindungi keselamatan warga negara dan lingkungan hidup. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir di periode Jokowi memimpin ini, ada beberapa kasus yang kemudian digugat ke pemerintah. Jadi bisa dibilang dalam tanda kutip ya, pemerintah versus rakyat seperti itu. Dan setahu saya ada 3 kasus besar. Yang pertama tadi terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Terus kemudian yang kedua pemutusan internet di Kota Jayapura. Dan yang ketiga adalah yang terakhir BPJS, yang kemudian 3-tiganya dimenangkan oleh rakyat. Jadi bisa dibilang skornya 3-0 untuk rakyat melawan pemerintah seperti itu. Kita lanjutkan dulu baca captionnya. Mohon maaf Pak Jokowi, sekedar mengingatkan sebelum divonis melawan hukum atas kasus lain lagi.
Tolong, itu ada putusan MA sebelumnya terkait kebakaran hutan juga belum Anda jalankan. Kasihan ini perjuangan para korban kebakaran hutan di Kalimantan Tengah jika terus-terusan dicuekin. Mereka adalah warga negara Indonesia yang hanya ingin terbebas dari kabut asap kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Dan kewajiban Anda sesuai putusan Mahkamah Agung hanya menerbitkan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Itu aja kok, nggak perlu video klarifikasi minta maaf segala seperti Fiji. Tolong tunjukkan pada kami bahwa hukum masih panglima yang tidak tebang pilih di negara tercinta Indonesia kita ini. Nah, jadi kalau menurut saya, apa yang ingin disampaikan oleh akun Greenpeace ID ini itu ingin mengingatkan pemerintah bahwa putusan pengadilan terkait pemutusan internet di Papua yang kemudian menyatakan bahwa pemerintah bersalah atau melanggar hukum seperti itu. Jadi mengingatkan bahwa ketika itu diputuskan masih ada loh kasus-kasus sebelumnya yang belum dijalankan hasil putusannya. Jadi kalau menurut saya akun ini, berita ini maksudnya yang ditampilkan oleh Greenpeace ID sangat bagus ya. Jadi mengingatkan pemerintah untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin rakyat respect kepada pemerintah terkait hukum ini jika pemerintah sendiri banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum? Bagaimana mungkin masyarakat akan lebih peduli dan peka terhadap aturan-aturan yang ada jika pemerintah pun tidak peduli? Kalau menurut saya, sebaiknya pemerintah melakukan apa yang sudah menjadi putusan Mahkamah Agung. Karena walau bagaimanapun pemerintah kan berkuasa, jadi ya seharusnya tidak seenaknya sendiri. Seharusnya mengikuti aturan juga. Kalian-kalian yang di sana kan dipilih oleh masyarakat, seharusnya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Dan selanjutnya, seperti video sebelumnya, gue pengen bacain komentar-komentar dari netizen di berita tersebut. Dari @pen_tambun, pada foto ketiga ada tertulis Presiden Jokowi dan kawan-kawan. Apakah tulisan ini redaksi Greenpeace atau redaksi bahasa pengadilan? Mohon dijelaskan. Oh, ini dia bertanya ya. Jadi langsung dijawab oleh Greenpeace ID. Tulisan redaksi kami saja, yang dimaksud dengan kawan-kawan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah sebagai pihak tergugat selain Presiden sendiri. Oh, jadi di kasus yang kebakaran hutan ternyata yang digugat itu banyak, dan salah satunya memang Presiden Joko Widodo gitu. Selanjutnya dari Wanda Wulan dari 98. Lagi pandemi malah bahas yang lain. Satu-satu dulu, Jokowi juga manusia bukan robot. Memang sekarang Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Akan tetapi kalau menurut saya ya antara setuju dan setuju. Mungkin sekarang memang Presiden kita sedang fokus untuk menanggulangi COVID-19 ini. Tapi kan apa ya, Presiden kan punya banyak menteri, dan untuk COVID-19 ini harusnya sudah dibagi-bagi tugasnya. Dan untuk kasus-kasus yang sudah diputuskan kan sebenarnya Karhutla itu ada menterinya sendiri, terus kemudian Kominfo itu kan ada kementeriannya sendiri. Jadi kalau menurut saya tidak akan jadi masalah. Presiden hanya mengkoordinasi saja, bukan berarti dia bekerja satu orang kemudian mengatur banyak masalah. Ya semuanya iya, tapi dia punya banyak tangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan begitu. Selanjutnya, pendukung Jokowi itu kenapa ada yang masih bela kalau Jokowi salah? Apa karena nutupin malu terlanjur ngotot belain dia kemarin-kemarin? Ini harusnya nggak pantas ya, maksudnya fokuslah pada masalah dan solusinya. Fokus pada solusinya, bukan balik lagi menghujat lagi dan segala macam. Abaikanlah. Dari Muhammad Saldi 98, kapan dia lengser ya? Aduh, nggak usah dibahas yang begini-begini ya, kita lewati aja. Dari Andika Dam, udah dipilih tapi nggak pro rakyat dan lingkungan. 2-3 tahun lagi Indonesia bakal penuh sama tambang-tambang ilegal dan lahannya dikasih aja ke Wilmar biar dibuat jadi kebun sawit pribadi mereka.
Nah ini kalau menurut gua juga perlu diperhatikan karena lingkungan hidup itu penting. Meskipun industri penting, tapi lingkungan hidup itu menurut gua lebih penting karena walau bagaimanapun ketika banyak pertambangan, banyak kebun-kebun sawit, perekonomian meningkat, tapi ketika terjadi bencana karena alamnya sudah dirusak, tetap saja akan mengeluarkan banyak biaya. Kalau menurut gua ya tetap menjaga alam yang utama. Selanjutnya dari Muhammad Fitrah Tiatimin, dikatain kadrun, tarlu. Kalau kata dia mah bukan urusan saya, lewatin, nggak mau bahas yang begini-begini. Selanjutnya dari Ilham.acil, investor dipuja menjadi meraja, pribumi memuja menjadi merana. Kami tahu mengapa bangsa lain sangat menginginkan dan menguasai Indonesia, karena Indonesia ini adalah negeri yang kaya raya. Namun, sebuah karya anak bangsa tak pernah diapresiasi. Kata-katanya bagus ya. Nah ini mungkin yang terakhir. Waduh, malunya berkali-kali divonis bersalah melawan hukum. Kenaikan BPJS yang melanggar keputusan MA bahwa BPJS tidak boleh naik itu juga kayaknya ngelawan hukum. Waduh. Nah ini gua nggak ngerti dengan pemerintah. Belum lama diputuskan oleh MA terkait kenaikan BPJS, kemudian dibatalkan, dan setelah itu Presiden kembali membuat peraturan yang menaikkan kembali tarif BPJS tersebut. Jadi gue nggak ngerti sih apa alasannya, apa dasarnya, dan kemudian seharusnya pemerintah bisa lebih mengerti ya kepada rakyat ya. Rakyat sedang susah, tapi BPJS dinaikkan. Kalau menurut kalian gimana? Jadi silahkan sampaikan komentar kalian di kolom komentar supaya orang-orang juga menjadi tahu, orang-orang bisa baca. Yang jelas, semoga pemerintah bisa lebih baik lagi ke depannya. I hate you! Why you make me hard? Mungkin itu aja video kali ini. Tetap semangat jalan hidup.